Epik Mahabharata Bab 2 Dewa Brata, Putra Raja Santanu dan Dewi Gangga. Wahai Dewiku, maukah engkau menjadi istriku? Aku tidak peduli siapapun engkau. Aku terpesona oleh kecantikanmu dan jatuh cinta padamu. Siapakah engkau dan dari manakah asalmu? Kata Raja Santanu kepada seorang gadis jelita yang berdiri di hadapannya. Sesungguhnya, gadis itu adalah Dewi Gangga, bidadari kahyangan yang turun ke bumi dalam wujud manusia. Parasnya yang cantik, lekuk tubuhnya yang indah, dan tindak tanduknya yang halus membuat Raja Santanu terpikat dan bangkit gairah asmaranya. Sang raja berjanji akan mempersembahkan seluruh cinta, kekayaan, dan kerajaannya, bahkan seluruh hidupnya, kepada gadis jelita itu. Tanpa curiga atas pertanyaan Raja Santanu, gadis itu menjawab, "Wahai Raja Perkasa, hamba bersedia menjadi istri Paduka, asalkan Paduka berjanji memenuhi syarat-syarat hamba." "Apakah itu?" tanya Raja Santanu tak sabar. "Pertama, jika hamba sudah menjadi istri Paduka, tak seorang pun, tidak juga Paduka, boleh bertanya siapa sesungguhnya hamba dan dari mana asal-usul hamba. Kedua, apapun yang hamba lakukan, baik atau buruk, benar atau salah, wajar atau ganjil, Paduka tidak boleh menghalang-halangi. Ketiga, Tuanku tidak boleh marah kepada hamba dengan alasan apapun. Keempat, Paduka tidak boleh mengatakan sesuatu yang membuat perasaan hamba tidak enak. Begitu Tuanku melanggar syarat-syarat itu, walau hanya satu, hamba akan meninggalkan Tuanku saat itu juga. Apakah Tuanku setuju dan bersedia berjanji untuk tidak melanggarnya?" Tanpa berpikir panjang, Raja Santanu yang sedang dimabuk asmara langsung bersumpah akan memenuhi semua syarat yang dikatakan si gadis jelita. Demikianlah, tanpa mengenal siapa namanya dan tanpa mengetahui dari mana asal-usulnya, Raja Santanu mempersunting gadis jelita yang ditemukannya di tepi sungai Gangga. Dibawanya gadis itu ke istana dan dinobatkannya menjadi permaisurinya. Hari demi hari berlalu. Raja Santanu semakin mencintai permaisurinya yang jelita. Lebih-lebih karena selain cantik, permaisurinya itu sangat berbakti kepadanya dan halus tutur katanya. Kebahagiaan sang raja semakin lengkap ketika tahu permaisurinya mengandung. 9 bulan mereka lewatkan dengan penuh bahagia. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat dan tibalah saatnya Dewi Gangga melahirkan. Sang Dewi pamit kepada suaminya, mengatakan bahwa dia akan pergi menyendiri dan melahirkan di tepi sungai Gangga. Dia tak mau ditemani siapapun, tidak juga sang raja. Maka pergilah Dewi Gangga seorang diri. Sampai di tepi sungai, dia mencari tempat yang teduh dan terlindung untuk melahirkan. Bayi yang dilahirkannya langsung dibuang ke sungai. Setelah membersihkan diri, sang Dewi kembali ke istana dengan wajah berseri-seri, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Raja Santanu menyambutnya dengan penuh harap. Hatinya bahagia akan menyambut sang bayi, buah kasihnya dengan permaisuri yang dicintainya. Tetapi, betapa kecewanya raja melihat Dewi Gangga datang tanpa sang bayi. Perasaan baginda campur aduk. Heran melihat istrinya kembali tanpa sang bayi. Cemas memikirkan nasib sang bayi. Murka karena permaisurinya tampak tenang dan tidak merasa bersalah. Raja merasa berdosa karena tak kuasa berbuat apapun kecuali diam 1000 bahasa. Tak berani bertanya, tak berani melanggar sumpah yang telah diucapkannya. Raja Santanu
yang terlanjur mencintai dan terpesona oleh kecantikan permaisurinya tak berani bertanya sepatah kata pun. Disambutnya sang dewi dengan mesra, seakan-akan tak terjadi apa-apa. Mereka melanjutkan kehidupan seperti biasa. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Dewi Gangga kembali hamil, dan ketika tiba saatnya melahirkan, sekali lagi dia mohon diri hendak menyepi di tepi sungai Gangga. Syarat yang diajukannya tetap sama. Tak seorang pun boleh mengikutinya. Hal yang sama terulang. Sang dewi kembali ke istana tanpa menggendong bayi. Sang raja dengan perasaan tertekan menyambut istrinya seolah-olah tak terjadi apa-apa. Demikianlah kejadian itu berulang sampai 7 kali. Tetapi pada kehamilan yang ke-8, Raja Santanu tak kuasa menahan diri lagi. Sudah lama ia bertanya-tanya dalam hati, siapa dan dari mana asal perempuan kejam yang menjadi istrinya itu? Di mana semua anak yang telah dilahirkannya? Sungguh kejam ibu yang menelantarkan bayi-bayinya. Diam-diam, raja membuntuti istrinya ke tepi sungai Gangga. Alangkah terkejutnya Baginda melihat sang dewi mengangkat bayi yang baru dilahirkannya dan siap menceburkannya ke dalam sungai. Tanpa berpikir panjang dan lupa akan sumpahnya, Baginda berteriak lantang, "Hentikan! Ini pembunuhan kejam! Rupanya kau tega membunuh bayi-bayimu yang tidak berdosa." Sambil berteriak demikian, raja mencengkram tangan Dewi Gangga, menahannya agar tidak melaksanakan perbuatan terkutuk itu. "Wahai Raja yang agung, kau telah melanggar janjimu padaku karena hati dan perasaanmu telah tertambat pada bayi ini. Itu artinya engkau tidak menginginkan aku lagi. Baiklah, aku tidak akan membunuh bayi ini. Tetapi sebelum aku pergi dan sebelum engkau menyimpulkan sesuatu tentang aku, dengarkanlah ceritaku ini. Aku adalah bidadari yang dipaksa memainkan lakon duka ini karena sumpah Resi Wasista. Sesungguhnya aku ini Batari Gangga yang dipuja para dewa dan manusia. Resi Wasista telah menimpakan kutuk pastu kepada 8 wasu yang akan terpaksa lahir ke bumi ini. Para wasu itu kemudian memohon agar aku bersedia menjadi ibu mereka. Dengan perkenanmu, Raja Santanu, aku melahirkan mereka ke dunia sebagai anak-anakmu. Sebagai balas budi karena telah menolong mereka, kelak engkau akan mencapai tempat yang mulia tinggi di alam baka. Sekarang, aku akan membawa bayi ini dan mengasuhnya sampai dia cukup besar dan tiba waktunya untuk kuserahkan kembali kepadamu. Anak ini akan menjadi lambang dan kenangan atas cinta kita berdua." Setelah berkata demikian, Batari Gangga menghilang bersama bayinya. Kelak, bayi itu dikenal dengan nama Bisma dan menjadi kesatria sakti yang termasyhur. Terkisahlah bagaimana asal mulanya hingga para wasu itu menerima kutuk pastu dari Resi Wasista. Pada suatu hari, ke-8 wasu itu berjalan-jalan di pegunungan bersama istri-istri mereka. Di pegunungan itu terdapat pertapaan Resi Wasista. Mereka masuk ke pertapaan itu, tetapi sang resi tidak ada. Di pelatarannya, seorang wasu melihat Nandini, sapi kepunyaan sang resi, sedang makan rumput. Nandini tampak indah, sehat dan menawan. Istri-istri para wasu itu terpesona oleh keelokan Nandini. Salah seorang dari mereka meminta suaminya menangkap sapi itu. Suaminya berkata, "Apa gunanya sapi itu bagi kita para dewa? Nandini adalah kepunyaan Resi Wasista yang menguasai daerah ini. Karena kesaktian sang resi, susunya akan membuat orang yang meminumnya hidup abadi. Tapi, apa gunanya bagi kita? Karena sebagai dewa,
kita sudah ditakdirkan hidup abadi? Janganlah kita serakah. Biarkan sapi itu tenang merumput. Lagi pula, kalau celaka, kita bisa kena kutuk pastu dan murka Resi Wasista hanya karena menuruti hasrat dan kesenangan belaka. Tetapi istrinya tak mengindahkan hal itu. Ia berkata, "Aku punya teman yang sangat kukasihi. Dia manusia biasa. Aku ingin memberikan susu Nandini kepadanya agar ia bisa hidup abadi. Demi dialah aku memintamu menangkap Nandini." Sebelum Resi Wasista kembali ke pertapaan ini, kita sudah pergi jauh dari sini sambil membawa sapi itu. Lakukanlah demi keinginanku, karena permintaanku ini sangat berharga bagiku. Akhirnya, suami menurut. Kedelapan wasu itu bersama-sama menangkap Nandini dan anaknya, lalu melarikannya jauh-jauh. Ketika Resi Wasista kembali ke pertapaan, Nandini dan anaknya tak dilihatnya. Sapi kesayangannya itu hilang bersama seekor anaknya. Sapi yang selama ini memberikannya hidup dan tak dapat dipisahkan kegunaannya dalam upacara persembahan setiap hari. Berkat kekuatan yoganya, sang resi mengetahui apa yang telah terjadi. Alangkah murkanya dia. Dengan lantang, ia mengucapkan kutuk pastu, mengutuk para wasu. Karena kutukan itu, para wasu akan terlahir ke dunia dan hidup sebagai manusia yang menderita. Itulah hukuman bagi mereka yang telah merampas satu-satunya harta berharga miliknya. Ketika para wasu tahu bahwa mereka kena kutuk pastu, mereka sangat menyesal. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Segera mereka kembali ke pertapaan Resi Wasista, mengembalikan Nandini dan anaknya, lalu bersimpuh di depan sang resi, memohon ampun atas dosa mereka. Resi Wasista berkata, "Kutuk pastu telah terucapkan dan akan berlaku pada waktunya. Wasu yang melarikan sapiku akan hidup lama di dunia dalam kemewahan dan kesenangan duniawi. Tetapi wasu-wasu lain akan terlepas dari kutuk ini segera setelah dilahirkan sebagai manusia. Aku tak bisa menarik kutukanku, tetapi aku bisa melunakkannya." Kemudian Resi Wasista bersamedi. Diatur napasnya, ditenangkan pikirannya, dan diredakan amarahnya. Sesungguhnya, seorang resi yang sedang bertapa brata memang bisa memperoleh kesaktian untuk mengutuk pastu. Tapi, setiap kali ia menggunakan kesaktiannya untuk melontarkan kutuk pastu, derajat kesucian yang telah berhasil dicapainya akan berkurang. Para wasu merasa lega, karena ada kemungkinan kutukan itu akan dilunakkan. Kemudian pergilah mereka menghadap Dewi Gangga dan memohon, "Kami datang memujamu, Batari. Kami mohon, sudilah kiranya Batari menjadi ibu kami. Kami mohon agar Batari bersedia turun ke Mayapada dan menikah dengan seorang raja. Kelak, satu persatu dari kami akan terlahir lewat rahim Paduka. Dan segera setelah kami lahir, buanglah kami ke dalam sungai agar kami terbebas dari kutuk pastu." Dewi Gangga mengabulkan permohonan mereka. Ia turun ke bumi di tepi sungai Gangga. Di sana, ia bertemu dengan Raja Santanu yang kemudian menyuntingnya menjadi permaisurinya. Kembali ke kisah Dewi Gangga yang meninggalkan Raja Santanu. Sang Dewi menghilang bersama bayinya yang ke-8 dan tidak pernah muncul kembali. Sejak itu, sang raja meninggalkan kesenangan duniawi dan memerintah kerajaannya dengan lebih bijaksana serta didasari semangat kerohanian. Pada suatu hari, Raja Santanu berjalan-jalan di tepi sungai Gangga. Ia melamun, mengenang saat-saat pertemuannya dengan Dewi Gangga. Sungguh kenangan yang sangat indah, namun meninggalkan kepedihan di hati. Kemudian,
Dia melihat seorang anak laki-laki yang dikelilingi aura kemegahan dan keagungan dari Dewendra, raja dari segala dewa dan batara. Anak kecil yang sedang tumbuh menjadi remaja. Anak itu sedang bermain panah. Berkali-kali ia melepas anak panah dari busurnya, mengarahkannya ke seberang sungai Gangga. Tak terlihat siapa-siapa di dekatnya. Begitu pula di seberang sungai. Raja Santanu takjub dan terharu melihat ketampanan dan ketangkasan anak itu. Raja mendekati anak itu, ingin bertanya kepadanya. Tetapi tiba-tiba dia melihat Dewi Gangga muncul di hadapannya. Dewi Gangga berkata dengan lemah lembut, "Wahai Paduka Raja, inilah anak kita yang ke-8. Dia kunamai Dewa Brata, dan kuasuh hingga mahir berolah senjata, menguasai ilmu perang, dan memiliki kesaktian yang setara dengan kesaktian para Surama. Ia telah mempelajari Weda dan falsafah Wedanta dari Resi Wasista. Kecuali itu, ia juga menguasai kesenian, kebudayaan dan ilmu gaib Sanjiwini yang dikuasai Sukra. Sambutlah anak ini. Terimalah dan asuhlah dalam istanamu. Kelak, dia akan menjadi ksatria besar, ahli siasat perang dan senapati agung."